Indonesia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Uni Sabubuna. Saya Inistiari Utami dari Universitas Indonesia. Mari kita cegah dan menangkal radikalisme dan fundamentalisme. Dr. Antonius Manurung secara khusus mempersembahkan kepada seluruh mahasiswa, rekan-rekan, kawan juang yang tentunya memiliki masa depan yang gemilang untuk Indonesia Emas 2045. Kami bertiga, saya Antonius Manurung, kemudian yang kedua Profesor Apsiali, kemudian yang ketiga Dr. Bondan Kanumoyoso akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Pendidikan gagal menjalankan fungsinya. Karena sepemahaman saya, pendidikan itu adalah pembinaan karakter. Tadi sudah diperkenalkan saya oleh Dr. Anton Manurung, dan memang materi saya siang ini berkaitan dengan masalah pembumian Pancasila dan generasi milenial. Nanti kita akan telusuri apa yang dimaksud. Mari kita lihat, pertama-tama Pancasila itu dipidatokan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang akan didirikan. Jadi sebetulnya Pancasila itu lahir dari penggalian Insinyur Soekarno terhadap nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia, yang kemudian diformulasikan di dalam sila-sila yang sedemikian rupa yang merepresentasikan kearifan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari mana-mana. Dan kemudian usulan Pancasila ini diwujudkan di dalam naskah pembukaan yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, atau yang terkenal sebagai Jakarta Charter. Ini yang kemudian nanti akan menjadi bagian awal dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila yang dipidatokan oleh Soekarno kemudian diformulasikan menjadi lebih utuh, ya, diuraikan menjadi lebih lengkap. Sila-silanya itu kemudian dibicarakan secara lebih detail. Kalau nanti teman-teman muda pelajari di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, semua itu adalah uraian daripada sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dan generasi muda ini memainkan peran yang sangat penting di dalam sejarah Indonesia. Memang agak berbeda dengan sejarah bangsa-bangsa lainnya. Karena kita pertama kali mengetahui bagaimana peran generasi muda itu bahkan sejak awal abad 20 ketika diperkenalkan politik etis. Nah, sejak itulah kemudian generasi muda mulai mengenal yang namanya ideologi ataupun yang namanya kesadaran. Orang yang sukses itu adalah orang yang bahagia tanpa syarat. Unconditional be happy. Kalau saudara pernah mendengar orang yang sukses, ya, tapi terlibat KKN, itu sebetulnya bukanlah orang yang sukses. Jadi kita singkatkan soft skill bernapaskan Pancasila. Saudara, ini ada 10 faktor ya. Saya rasa kita sudah pernah melihat ini. Ini hasil riset Stanley yang dipopulerkan oleh Mr. Mas Nadiem, Menteri Pendidik kita. Makna sila pertama Pancasila, yaitu sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas terhadap penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Di tempat saya, Caturome itu dibarengi dengan kesenian-kesenian lainnya, seperti tarian daerah dan lain-lain. Saya dari kelompok 5, dan sekarang saya sedang menempuh studi di Universitas Trisakti, jurusan Ekonomi Pembangunan. Dan saya bersuku Sunda. Tentunya adat dan budaya Sunda sangatlah beragam. Salah satu adat dan budaya Sunda yang sangat mencerminkan dari sila keempat pada Pancasila, yaitu adalah sawala, di mana sawala merupakan musyawarah atau juga bisa disebut dengan berunding antar masyarakat. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya, mulai dari kekayaan lautnya, dari datarannya, kita semua punya. Jangan sampai kekayaan Indonesia ini dimiliki oleh segelintir orang, apalagi sampai dinikmati bangsa asing. Karena kekayaan Indonesia untuk Indonesia.